Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Etta Koryala, NIM 204032410024 dari kelas MMPJJ A1. Saya akan mempresentasikan terkait permasalahan di perusahaan Evisery, di mana presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asri Krisnawati SOS MSI. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat profil company dari Evisery. Evisery merupakan startup teknologi asal Indonesia yang berdiri pada tahun 2013, didirikan oleh Gibran Huzalifa. Perusahaan ini bergerak di sektor aquaculture atau perikanan budidaya dengan tujuan membantu pertambak ikan dan juga udang dalam meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas melalui inovasi teknologi atau Internet of Things. Terdapat 4 produk pada Evisery. Yang pertama ada Evisery Co, Evider, Efarm, dan juga Evisery Shrimp and Fish. Lalu apa sih yang terjadi di perusahaan Evisery ini? Adanya kasus fraud. Evisery melakukan penggelembungan pendapatan hingga hampir 600 juta US dollar atau sekitar 9,7 triliun. Permasalahan ini berawal dari pada bulan Desember 2024 adanya whistleblower yang melaporkan terkait dugaan manipulasi laporan keuangan. Lalu di tanggal 15 Desember 2024, CEO dan CPO dari Evisery dinonaktifkan dan juga sejak saat itu dilakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Lalu pada bulan Januari, adanya laporan internal yang bocor sehingga 75% data keuangan terindikasi palsu. Lalu di bulan yang sama, CEO interim dari Evisery ditunjuk untuk memperbaiki tata kelola. Lalu saat ini masih dilakukan audit lanjutan dan juga verifikasi data untuk menangani kasus tersebut. Yang selanjutnya, di mana sih sisi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Evisery ini? Yang pertama adanya manipulasi laporan keuangan. Yang kedua adanya pelanggaran good corporate governance. Yang ketiga adanya penyalahgunaan tanggung jawab moral manajemen. Yang keempat yang berdampak pada reputasi dan kepercayaan. Keempat poin ini melakukan pelanggaran prinsip etika bisnis. Yang pertama prinsip integritas, karena tidak adanya kejujuran dalam menyajikan fakta keuangan. Yang kedua yaitu transparansi, di mana informasi ada yang disembunyikan dan juga dimanipulasi. Yang ketiga ada prinsip akuntabilitas, di mana tanggung jawab terhadap investor diabaikan oleh pihak Evisery. Yang keempat adanya prinsip kepercayaan, karena menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh stakeholder kepada pihak Evisery. Siapa sih yang dirugikan dalam kasus ini? Ada 6 pihak yang dirugikan oleh Evisery dalam kasus fraud ini. Yang pertama ada investor, di mana investor rugi secara finansial karena laporan keuangan dimanipulasi dan valuasi perusahaan tidak realistis. Yang kedua karyawan, di mana terkena dampak moral, ketidakpastian pekerjaan, dan juga reputasi buruk perusahaan. Yang ketiga mitra usaha, di mana beresiko kehilangan kerjasama dan juga pembayaran tertunda. Yang keempat masyarakat dan industri, di mana terpengaruh secara tidak langsung karena kepercayaan terhadap produk yang telah diberikan. Yang kelima ada regulator dan ekosistem startup yang terkena dampak reputasi dan menghadapi tekanan untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan sejenis. Yang keenam yaitu pemegang kreditor, di mana menghadapi resiko piutang tak tertagih atau pembayaran yang tertunda. Lalu bagaimana kasus ini dapat dicegah dan tidak terjadi lagi atau terulang kembali? Yang pertama, melakukan penguatan tata kelola dan juga integritas manajemen. Yang kedua, audit dan pengendalian internal yang transparan. Budaya etika dan akuntabilitas perusahaan yang diterapkan secara optimal. Pencegahan bukan hanya soal sistem keuangan, tetapi komitmen moral dan tata kelola yang sehat. Ketika integritas, transparansi, dan akuntabilitas atau prinsip etika bisnis ini diterapkan menjadi budaya perusahaan, maka resiko fraud akan jauh berkurang dan tidak akan terulang kembali. Maka dari itu, pentingnya penerapan etika bisnis dalam perusahaan. Secara keseluruhan dapat dikatakan dari kasus Evisery ini yang melakukan fraud mencerminkan kegagalan serius dalam penerapan etika bisnis dan tata kelola perusahaan atau good corporate governance, di mana manipulasi laporan keuangan dilakukan secara sistematis hingga merugikan banyak pihak. Pelanggaran ini bukan hanya berdampak secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan terhadap integritas manajemen dan juga kredibilitas ekosistem startup Indonesia. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, maka perusahaan harus menegakkan tata kelola yang kuat, audit dan juga pengawasan yang transparan, penerapan etika bisnis yang dilakukan secara menyeluruh sehingga dapat membangun budaya etika dan akuntabilitas yang menjadi fondasi utama dalam aktivitas bisnis. Maka dari itu sangat penting di semua perusahaan dalam melakukan penerapan etika bisnis ini. Baik, sekian presentasi dari saya terkait kasus yang terjadi pada perusahaan Evisery dalam memanipulasi laporan keuangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.